salah apa namanya tuh, salah informasi dari kampusnya seperti itu. Nah, baik untuk biasanya kan Ibu mata kuliahnya yang agak santai ya. Kemarin Ibu mata kuliahnya apa ya? SBDP. Ya, dengan Ibu SBDP bukan? Betul, Ibu. SBDP Iya, Ibu. ya. Nah, sekarang untuk di sini Bapak Ibu Akang dan Teteh bertemu kembali dengan Ibu dengan mata kuliah yang berbeda ya, yaitu tentang pembelajaran digital ya, seperti itu. Nah, pembelajaran digital ini tentunya di sini Akang dan Teteh juga sudah tahu semuanya ya, bagaimana konsep dari pembelajaran digital itu sendiri ya. Hanya saja mungkin di sini nanti dalam pertemuan awal kita akan mempelajari tentang teori-teori dan selanjutnya kita akan mempelajari praktik bagaimana cara kita memberikan pembelajaran kepada siswa nantinya dengan media-media digital ya seperti itu. Nah, baik Ibu izin untuk share dulu ya sebentar. Nah, sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Sudah terlihat? Sudah Ya, Ibu, baik sudah sudah terlihat ya. terlihat. Ya, baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya untuk mata kuliah ini ya, konsep pembelajaran digital itu sendiri tidak begitu asing mungkin ya kalau di sini untuk Bapak dan Ibu juga akan ada teh yang sudah mengajar ya seperti itu. Nah, baik untuk apa namanya tuh membuka stimulus dari Akang dan Teteh nih, Ibu akan apa namanya tuh sedikit gitu ya, sedikit membuka pengetahuan Bapak dan Ibu bagaimana konsep pembelajaran digital itu sendiri ya. Bentar. Nah, sebelum ke pembelajaran digital nih Bapak dan Ibu, kita itu mengenal ada pembelajaran abad 20 dan pembelajaran abad 21 ya. Nah, baik. Di sini ya, coba apakah yang dimaksud dengan pembelajaran abad 20? Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran abad 21? Ya, nah baik Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu menjawab dari pertanyaan awal dari saya ini, artinya terus buat Bapak dan Ibu, saya akan nge-share ini ya, Jamboard ya. Bapak dan Ibu sudah tahu? Untuk Jamboardnya saya akan mengirimkan link, nanti Bapak dan Ibu ngeklik link itu ya, nanti akan masuk ke dalam aplikasi ya dari Google ini sebenarnya ya. Sebentar, kita akan belajar IT dulu ya. Mungkin di sini sudah ada yang mengenal Bapak dan Ibu untuk Jamboard sendiri. Bentar ya. Itu pertanyaannya akan saya stop share dulu yang ini. Saya akan mengirimkan link untuk Bapak dan Ibu menjawab tetapi lewat Jamboard ya. Seperti itu. Baik, sebentar. Sebentar belum di-unmute. Nah, ini link Jamboardnya Ibu sudah share di chat dari Zoom ini. Silahkan Bapak dan Ibu ngeklik apa namanya tuh link ini. Nanti Bapak dan Ibu akan menuju ke Jamboard dari Ibu ya. Nah, silahkan coba. Nah, Ibu akan share ya, berarti di sini. Sebentar Jamboardnya. Nah, ini. Kelihatan tidak Bapak dan Ibu?
Sudah kelihatan jambotnya. Nah, ini sudah ada yang menuliskan pembelajaran abad 20 katanya. Coba. Pembelajaran abad 20 itu apa? Mau dinamain ya? Pakai nama. Pembelajaran abad 20 itu apa? Pembelajaran abad 21 itu apa? Kelihatan tidak, Teh Dede? Ini jambot Ibu? Kelihatan Ibu. Iya. Ini sudah ada yang menjawab, entah siapa ya. Tapi sudah ada yang masuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8 orang. Nanti pakai nama ya. Caranya ini untuk mengisi pakai jambot ini adalah di sini Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri. Di sini ada pena ya untuk menulis. Nah, ini pena untuk menulis. Di sini ada penghapus, di sini ada penunjuk ya. Di sini ada apa sticky note itu buat kertas ya. Nih, seperti ini misalkan klik sticky note-nya. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan memilih gambarnya mau warna hijau, warna biru ya. Nah, pakai nama di sini misalkan Evi. Nah, pembelajaran abad 20 adalah, nah seperti itu ya, langsung disimpan. Nah, nanti akan terkirim Bapak dan Ibu di sini. Tuh, seperti Ibu ya, seperti itu. Itu caranya untuk menggunakan Jamboard ini ya. Nah, tinggal klik yang sebelah ini aja, yang sebelah kiri. Ini kertas, yang ini pen. Nah, tinggal dikirim seperti itu ya. So, Bapak dan Ibu. Pakai nama ya Bapak dan Ibu. Ini slide-nya satu, nanti kalau penuh ada slide yang kedua, yang ketiga gitu ya. Tapi kita penuhin dulu slide yang pertama di sini. MC Deki, Turap Sanjani. Nah, tapi tulis dulu nih, apa itu pembelajaran abad 20-nya. Ya, itu sudah bisa, udah masuk. Silahkan yang lainnya. Kita akan pembelajarannya lewat digital ya. Nah, Arfit, mana Kang Arfit? Vina Rismayanti sudah masuk. Tapi coba jelaskan apa itu pembelajaran abad 20 atau pembelajaran abad 21. Ini namanya aplikasi Jamboard ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya aplikasi ini ada di Google juga ya. Nah, ini MCDK. Coba Ibu membaca. Lebih berpusat pada guru, pengajaran langsung dan lebih fokus pada materi. Ini pembelajaran abad berapa? MCDK. Nah, ya. Dan Dedeh ya. Coba lihat. Ini Dedeh. Pembelajaran abad 20 berpusat pada guru, sedangkan pembelajaran 21 berpusat pada siswa. Oke. Nah gitu ya, kayak itu tuh, kayak Teh Dedeh seperti itu. Nanti Ibu yang ininya, yang ngerapih-rapihinnya. Nah ini baru nama aja nih. Sok, apa-apa sambil belajar ya. Oh ini Siti Fatimah, yang ini mungkin ya. Ini yang kiri dulu. Nih, Akang Teteh yang kiri dulu nih, yang ada sticky note, kliknya. Yang ada sticky note, yang ini nih, Ibu lihat nih, yang kiri, klik sticky note, tinggal ditulis ya, pakai pena di sini di atas. Sticky note-nya diklik.
Sok yang nggak bisa boleh bertanya. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Ya, gimana? Teh. Sa- Tidak, tidak terinstal, Ibu. Oh, tidak terinstal. Ya udah tidak apa-apa tuh kalau di Ya, Google Ibu, ini mohon mah, maaf. bukan di Izin Google, bertanya. di akun Google. Ya, dicoba lagi. Coba Makasih, Ibu. di akun Google ya. Nih kan ada ini nih tanda ini apa namanya ada foto kita di akun Google itu, terus ada kotak. Nah, di situ ada pilihan di bawahnya Jamboard gitu. Hmm, Ya, atau enggak klik itu? Klik itu ngebuka tidak? Membuka tapi tidak terinstal. Ya, Bu, mohon izin Oh, tidak terinstal, Bu. oh gitu. Ya udah tuh yang ini lihat aja dulu ya. Ya, Biarin ada baik, Ibu. teman-temannya ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Nanti Bu. biar dicoba di rumah ya. Ya, Ya, Bu, baik, terima Bu. kasih. Pakai HP ya, pakai HP ini dimisa sama Bu Susanti. Iya, Iya, Ibu. betul. Oh Iya, iya, Bu, betul. ya lihat aja dulu. Ya, Biar ini. baik. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. Boleh diulang, Bu, cara nambahin ininya? oh Teh Yuni bentar ya. Ini di kelihatan nggak sama Ibu? Di kiri ada ini, ada pena ya, ada pena. Ini ada penghapus. Ini ada tanda panah. Ini ada sticky note. Nah kalau mau kayak teman-temannya ini, tinggal klik sticky note-nya. Ini ada pilihan warna. Ada hijau, ada biru, ada pink ya. Misalkan mau yang pink nih. Nah, misalkan ini mau nulis, misalkan ini Yuni gitu ya. Nah, pembelajaran apa gitu ya. Nah, setelah itu langsung disimpan. Tuh, simpan segini ya. Sini. Seperti itu ya. Nah, banyak tuh. Berarti ini ibu harus dihapus pakai ini. Hmm. Ibu, Kalau mau ini ya, itu maaf ada dua yang aku. oh ya nggak apa-apa, sok nggak apa-apa Iya. Sok, kalau masih belajar ini ya, nggak apa-apa kalau masih belajar. Pen, tuh ini pennya, tinggal nulis di sini ya. Ini penanda gitu ya. Sok nggak apa-apa kalau pertama kita latih sambil latihan ya. Nah, nanti Jamboard ini kalian bisa berikan juga ke siswa ya. Jadi pembelajaran online-nya interaktif gitu dalam Zoom-nya seperti itu. Sok dimulai dulu ya. Sebentar Ibu ada ini, Bu, ada.
Oh, ini udah slide keempat tuh ya. Coba, kok pada hilang ya? Kenapa pada hilang ya? Kenapa pada hilang ya? Yang tadi kemana ya? Ada yang hapus frame gitu? Yang tadi pada kemana ya? Sudah ada yang masuk 21. Oh, ini kayaknya jaringan mungkinnya ini. Nah, baik Ibu akan bacakan yang ini saja ya. Berarti ini sudah ada berapa nih? Ibu bacakan dulu ya. Firian, pembelajaran abad 20 meliputi berbagai macam teori dan pendekatan dalam pendidikan. Pembelajaran abad 21 mencakup berbagai strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Siti Fatimah, pembelajaran abad 20 lebih memusatkan guru dalam pembelajaran. Jadi guru banyak berperan menjelaskan dan pada abad 21 siswa ikut berperan aktif. Hafid, pembelajaran abad 20 berpusat pada guru, pembelajaran abad 21 adalah berpusat pada siswa. Pelajaran interaktif serta penguasaan teknologi. Ya, baik. Nah, ini rata-rata sudah bisa ya. Baik, Ibu stop share dulu ya. Ini ada sampai ini lagi ya tuh. Ini kalau misalkan di satu penuh, bisa yang kedua ya. Nah, ini masih yang kedua, masih ada. Ini silakan di yang ke satu. Nah, bisa di yang kedua ya. Ini yang kedua juga masih kosong. Jadi silakan di sini yang kedua ya. Ya, ada MC Diki. 20 lebih berpusat pada guru, pengajaran langsung dan lebih fokus pada materi. Sedangkan abad 21 lebih berpusat pada siswa. Koni Tati, pembelajaran abad 20 sumber belajarnya terbatas hanya berasal dari buku dan pengetahuan guru, sedangkan abad 21 dapat diekspor dari berbagai sumber. Ya, nah, Pirian, pembelajaran abad 20 meliputi berbagai macam teori dan pendekatan dalam pendidikan. Pembelajaran abad 21 mencakup berbagai strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Rangga Anugrah, pada abad 20, interaksi sosialnya guru lebih tinggi daripada siswa, sedangkan pada abad 21 guru berperan sebagai teman sekaligus. Nah, teman sekaligus apa ini Rangga? Nggak dilanjutkan ya. Salsabila, pembelajaran abad 20 berpusat pada guru, sementara pembelajarannya lebih fokus pada materi, sedangkan pembelajaran abad 21 berpusat pada siswa, interaktif dan kolaboratif ya. Ini baru satu ya. Ini slide yang kedua masih kosong. Ya, baik sudah inilah sudah apa namanya tuh mewakili ya jawabannya. Ibu akan stop share dulu yang ini. Ya, baik. Nah, baik Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu sudah menguasai ya dari apa namanya tuh sedikitnya tentang pembelajaran abad 20 dan pembelajaran abad 21 ini ya, seperti itu. Nah, pada pembelajaran abad 21, Ibu izin share lagi ya untuk materi pada hari ini, PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Nah, tadi kan Ibu, apakah ini dimaksud dengan pembelajaran abad 20? Apakah dimaksud dengan pembelajaran abad 21? Rata-rata semua jawabannya sudah betul ya. Apa namanya tuh? Pembelajaran pada abad 20 dan pembelajaran pada abad 21. Sebentar, Ibu akan. Nah, ini ya. Nah, ini pembelajaran abad 20 adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada penguasaan isi pengetahuan dengan sumber belajarnya adalah
media cetak ya. Dalam arti tadi juga ada yang menjelaskan bahwa pembelajaran abad 21 lebih menekankan kepada pembelajaran itu berpusat pada guru ya. Betul. Nah, seperti Ibu seperti ini. Nah, ini Ibu sebenarnya pembelajarannya abad 20 ya, yang seharusnya mungkin Ibu itu sebagai fasilitator, bukan sebagai guru yang menerangkan, seperti itu ya. Karena pada abad 20 itu adalah mengapa si pengetahuannya itu lebih bersumber kepada media cetak, karena memang pada abad 20 itu 19 gitu ya. Karena mereka itu dituntut untuk selalu mengutamakan lebih ke kognitif gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan media digital ya, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran abad 21 itu tadi ada yang menjelaskan sudah betul ya, berpusat kepada siswa, seperti itu. Artinya bahwa dalam pembelajaran abad 21 itu yang dieksplor itu siapa? Siswa gitu ya. Nah, sama seperti Ibu ini. Nah, nantinya kalau Ibu harapkan adalah di sini Bapak dan Ibu yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana teknik atau penggunaan dengan teknologi media digital itu. Ya, seperti itu. Jadi, bedanya pembelajaran abad 21 betul berpusat pada guru gitu ya. Kalau pembelajaran abad 20. Kalau pembelajaran abad 21 lebih berpusat kepada siswa, dan pembelajaran abad 20 gitu ya, rata-rata lebih menggunakan dari segi kognitif atau pengetahuan saja. Nah, pembelajaran abad 21 adalah dengan teknologi ya, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ini setelah tadi Ibu flashback dulu ke belakang tentang pembelajaran abad 20 dan pembelajaran abad 21 ya. Ini kedengaran suara Ibu tidak? Saya agak berisik. Dengar, Bu. Dengar ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran digital, tadi Ibu di awal menjelaskan bahwa bagaimana pembelajaran abad 20 dan pembelajaran abad 21. Nah, itu nanti berkorelasi tentang pembelajaran digital yang akan di sini Bapak dan Ibu ampu ya. Nah, menurut William, pembelajaran digital dapat dirumuskan sebagai a large collection of computer in network that are tied together so that many users can share their past research. Pengertian pembelajaran digital yang dimaksud oleh William tersebut ya adalah meliputi aspek perangkat keras, infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun audio ya. Nah, ini menurut William. Yang dimaksud dengan ini adalah artinya ini kemampuan pembelajaran digital itu lebih ke komputer gitu ya, atau lebih ke video-video yang interaktif seperti itu ya. Nah, selanjutnya bentar ini nanti ininya Ibu share di Google Classroom saja ya, tidak usah menulis. Nah, menurut Rosenberg, ke atasin dulu. Nah, menurut Rosenberg bahwa e-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan 3 kriteria, yaitu yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan berbagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Yang selanjutnya memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran balik paradigma pembelajaran tradisional. Artinya ini sama saja ya dengan pendapat yang awal gitu ya, bahwa pembelajaran digital itu lebih ke pembelajaran disebut juga dengan pembelajaran e-learning ya. Yang sekarang kita ketahui bahwa nah ini Bapak dan Ibu sebenarnya dalam pembelajaran e-learning karena ini pembelajarannya lewat Zoom, aplikasi Zoom ya. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran di abad 21 yaitu pembelajaran lewat digital ya, seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa dalam pembelajaran digital ini media Zoom, media Google Meet itu ya sangat apa namanya tuh
membantu kita gitu ya lewat jarak jauh. Nah, ini kan terjadi dengan walaupun Bapak dan Ibu jauh dengan Ibu di sini gitu ya, namun kita bisa berinteraksi secara dunia maya ya, seperti itu. Nah, itulah fungsinya dari media pembelajaran digital ya. Nah, selanjutnya, nah, pada era digital atau era informasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Kenyataannya dalam kehidupan manusia di era digital ini akan selalu berhubungan dengan teknologi, ya. Ya, tentu saja ya akan berhubungan dengan teknologi karena pada abad 21 ini memang pembelajaran digital itu sangat diperlukan ya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Bahwa kita tidak memungkiri ya, contohnya seperti ini. Bapak dan Ibu sekarang kalau misalkan pengguna ojol nih seperti Ibu juga pengguna ya, kita mau kemana saja tinggal klik, memudahkan kan? Nah, seperti itu ya. Terus misalkan kita mau pesan makanan, sekarang juga tinggal klik ya. Nah, itulah namanya perkembangan dari teknologi ya. Memang perkembangan dari era teknologi ini ada yang positif, ada yang negatif ya, Bapak dan Ibu. Tergantung dari kita menyikapinya. Contohnya gitu ya. Dengan banyaknya sekarang media sosial yang bebas, ternyata memang sekarang banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sekarang kasus yang terupdate gitu. Ada yang tahu Bapak dan Ibu apa? Itu mengenai guru yang di Instagram dengan komennya kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Nah, ya. Apa coba Bapak dan Ibu ada yang tahu? Nah, ini kan perubahan teknologi juga sebenarnya ya. Gitu. Ini kan bilang mana gitu kan kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil dengan komennya gitu kan seperti itu ya. Nah, mungkin dari segi bahasa karena Ibu orang bahasa ya seperti itu. Dari segi bahasa kalau kita merunut kepada kondisi daerah itu kan kalau tidak salah guru tersebut orang Cirebon ya. Orang Cirebon. Nah, di Cirebon itu dahar itu kan halus gitu ya. Maneh itu halus gitu kalau di Cirebon itu ya. Cirebon, Cilacap seperti itu kalau mengisi ke daerah dan bahkan mungkin kalau melihat ke bahasa seperti itu. Tapi kalau menurut orang Bandung nah, itu adalah akibat dari sebuah teknologi ya. Yang harus kita pahami memang ada pro dan kontra dalam teknologi ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini dalam pendidikan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Di antaranya adalah pembelajaran digital learning dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ya. Selanjutnya ini interaksi ya. Nah, dalam pembelajaran juga mungkin ini Bapak dan Ibu sudah tahu ya, ada dalam bentuk real time atau sinkronus yang dapat dilakukan antara lain melakukan interaksi langsung atau pertemuan secara online ya. Nah, ini on meeting ini namanya sinkronus ya Bapak dan Ibu. Ini namanya sinkronus karena real audio atau real video dan chat room. Sedangkan interaksi yang real time artinya sinkronus. Nah, bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, new group, dan bulletin board. Artinya seperti ini. Kalau sinkronus itu seperti ini, gitu ya. Kalau asinkronus itu adalah ketika Bapak dan Ibu komunikasi dengan Ibu itu lewat Google Classroom. Misalkan Ibu nge-share tugas gitu ya di Google Classroom. Mari kita diskusi. Nah, diskusinya itu di mana? Di chat-chat di Google Classroom. Nah, itu namanya asinkronus ya. Nah, biasanya kan kita menggunakan itu ya pas pas online ya seperti itu.
Nah, baik. Nah, mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu. Sedikit tentang apa namanya tuh tentang pembelajaran digital, eh, konsep awal dari pembelajaran digital ya. Artinya pembelajaran digital ini adalah lebih mengarah kepada bagaimana nanti Bapak dan Ibu memberikan pembelajaran kepada siswa sehingga interaktif. Coba sekarang saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, pembelajaran digital apa saja aplikasi yang memudahkan Bapak dan Ibu untuk memberikan pembelajaran kepada anak didiknya? Saya mau bertanya, apakah di sini ada yang sudah menguasai Canva? Coba raise hand. Canva, siapa yang sudah menguasai aplikasi Canva? Sidiki, siapa? Rangga, Susanti, Arfit, Demisa, Yuni, sudah banyak ya. Nabila, nah Dede, Salsabila. Baik, ternyata sudah banyak ya yang menguasai Canva. Anissa, ya, rata-rata sudah ya menguasai Canva ya. Fajar Sidik, ya, rata-rata sudah menguasai Canva karena nanti Akang dan Teteh nih ya akan apa namanya tuh berhadapan dengan Canva dalam pembuatan poster untuk nanti ketika membuat poster dalam skripsi sidang ya seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu harus menguasai Canva dulu. Yang mudah ya, ada Canva gratis, ada Canva yang Pro ya. Kalau Canva Pro biasanya menggunakan apa itu? Akun belajar ID. Ada yang sudah punya akun belajar ID? Mungkin yang sudah mengajar ada ya? Saya, Ibu. Sudah, Bu, Ada. ada. Nah, ini Kang Rangga kayaknya sudah ya mempunyai akun belajar ID. Jadi kalau menggunakan Canva-nya bisa menggunakan Canva Pro ya. Satu Canva. Yang kedua kuisis. Nah, siapa yang sudah menguasai kuisis? Oh, Fajar Sidik. Wah, tentunya kalau anak milenial nih laki-laki sudah menguasai ya. Baik, Fajar Sidik, Serangga, Nabila, ya, kuisis ya, Rosa. Baik. Alhamdulillah, ini Dede juga. Nah, selain itu, apalagi ya pembelajarannya? Puisi, Canva, ke anak-anak itu biasanya ada yang di sini sudah ngasih pembelajaran ke anak-anak SD itu game interaktif. Coba kita share sedikit. Siapa? Bisa raise hand yang bisa menjelaskan untuk memberikan pembelajaran interaktif? Selain puisi, Canva, apalagi? Word wall, Bu. Oh iya, benar. Oh iya, ayo. Apa? Word wall ya? Ya. Betul. Ular tangga, siapa yang udah tahu ular tangga? Nah, ular tangga belum ya. Nah, nanti akan Ibu ini ya, bagaimana cara membuat pembelajaran lewat ular tangga. Ya, asik itu game ya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Pembelajaran itu biasanya yang seringnya sih kuisis ya. Kuisis. Ada yang sudah bisa membuat PowerPoint interaktif? Saya pernah bikin, Ibu. Nah, rata-rata kalau PowerPoint mah pada udah bisa tuh ya PowerPoint mahasiswa mah. Apalagi kalau calon guru itu harus bisa untuk menggunakan PowerPoint yang interaktif. PowerPoint interaktif itu yang bagaimana? Yang apa namanya tuh kayak Python gitu ya, pakai hyperlink ya, atau misalkan si PowerPoint-nya itu menjadi video gitu ya tanpa membuat video, tapi langsung jadi video gitu ya. PowerPoint ada itu ya, gampang sekali. Di sini ada yang coba resan lagi, siapa yang punya media sosial seperti untuk YouTube atau TikTok? Coba. YouTube, TikTok, IG untuk pembelajaran ya, untuk share pembelajaran. Cuman berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba siapa lagi? Siapa lagi yang punya
YouTube atau TikTok. Tapi TikToknya tuh jangan yang macam-macam ya maksudnya ke pembelajaran ini ya. eh, atau tentang seni juga tidak apa-apa ya. Tidak hanya pembelajaran saja ya. Nah, ini kan sebuah media digital untuk penyampaian pesan ya. Misalkan, siapa lagi? Misalkan nih Teh Vina. Teh Vina itu punya media TikTok gitu ya. Ibu udah saya mah tidak, tidak udah mengajar belum Teh Vina? Sudah Ibu. Oh, harus punya itu mah berarti kalau sudah mengajar ya. Sudah mengupload belum ke medsosnya? Kalau untuk TikTok sih belum Bu. Paling YouTube? kalau membuat YouTube udah pernah. Harus ya, kalau sudah mengajar itu ke YouTube atau ke TikTok, silahkan ya. Atau bahan pembelajaran nanti kan siswanya bisa lihat, bisa memudahkan Bapak dan Ibu ya. Sidki sudah mengajar? Sudah, Bu. Di mana Sidki? Sidki di SLB, Bu. SLB. Oh, SLB mana? Al-Hikmah Al-Hikmah di mana? di Padalarang, Bu. Oh, Padalarang. Ya, Sidki suka membuat pembelajaran tidak lewat media digital, media sosial, YouTube, TikTok gitu. Pernah belum YouTube. IG di YouTube ya. Nah, nanti mah pembelajaran Ibu mah semua harus punya channel di YouTube. Nah, ya. Kalau TikTok Ibu nggak punya akunnya ya kalau Ibu mah. Jadi YouTube aja ibu punya channel YouTube. Nah, ibu juga di dalam YouTube itu ya, walaupun emak-emak nih ibu, karena ibu senangnya ke sastra ya, nanti kita bisa lihat. Ibu juga sudah lama sih tidak menggunakan YouTube ya. YouTube itu ibu isinya apa? Isinya pembelajaran sastra saja, seperti puisi. Kalau ibu ya pembacaan puisi, ibu terus pembelajaran juga gitu ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Kalian juga bisa menyampaikan itu pembelajaran lewat media-media seperti itu. Nanti kan si anak sekarang SD juga kan anak milenial ya, lebih senang pembelajarannya itu lewat apa namanya itu media-media sosial, tidak media ceramah seperti ini. Misalkan apalagi anak SD mah kan nggak bisa diam ya, apalagi SLB nih, Sidkinya SLB mah luar biasa. Aduh, berarti Sidki ini guru yang luar biasa ya, tutor yang luar biasa mungkinnya Sidki di SLB ini. Nah, SLB ini kan perlu memang pembelajaran-pembelajaran yang interaktif. Artinya, sebagai seorang pendidik atau seorang guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang bagaimana anak sukai, tidak monoton. Itu ya, kalau misalkan bertatap muka saja ya, seperti itu kita enak ya. Kita bisa apa namanya tuh sebelum belajar tuh apa namanya ya? Ice breaking. Nah, ya. Bisa ice breaking dulu, banyak-banyak permainan ice breaking ya seperti itu. Nah, jadi bedanya seperti ini, kalau ice breaking itu adalah untuk menciptakan awal pembelajaran secara offline, gitu ya. Nah, kalau pembelajaran digital itu adalah pembelajaran kepada siswa secara online. Nah, seperti ini gitu. Yang tadi Ibu terapkan pada awal yang Jamboard itu. Nah, Jamboard itu ada yang sudah mengenal sebelumnya belum? Apa baru kali ini yang Ibu berikan? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah untuk Rangga ya. Nah, Rangga ketika mengenalnya pas apa? Lagi lokakarya, Ibu. Loka karya, betul. Siapa lagi yang sudah mengenal? Nah, makanya kalau menjadi guru itu jangan kata orang Sunda mana jago kandang, cenah. Ya, tahunya di sekolah nih kegiatannya tuh ya. Seperti itu. Oh, ini Teh Ana ada di kelas ini. Iya Ibu, Ibu kelas LK digabung dengan kelas B1 untuk semester ini Ibu. Untuk apa Teh? Pembelajaran digital? Semua Ibu. Selama 1 semester ini kami digabungkan dengan B1 Ibu jadwalnya. Oh, seperti itu. Jadi Ibu ini tuh 2 kelas Teh Ana. Ibu soalnya lihat Teh Ana. Iya, Oh, berarti coba Ibu baru ngeh ada lihat Teh Ana, soalnya Ibu hanya tahunya B1 saja. Coba yang LK, Teh Ana, sama siapa sih KM-nya Teh ya Teh? saya Bu. Oh, Teh Ana. Iya kan itu udah almarhum ya. Iya. Berarti ada berapa orang di sini Teh Ana yang LK?
seharusnya ada 6 orang, Ibu. Oh, atau biasa ya, Teh Ana sudah tahu HP Ibu, nanti untuk presensinya kirim ya. Iya, baik, Ibu. Ya, baik. Oh, Ibu baru tahu ya, ternyata ini ada kelas LK dan B1. Memang karena ini teman-teman yang B1, kelas LK itu hanya 5, hanya 6 ya, mungkin jadi digabungkan ya. Nah, alhamdulillahnya kelas LK ini kemarin memang dengan Ibu juga mata pelajaran SBDP juga sama ya. Jadi kita bisa nyambung ya, seperti itu. Nah, baik, iklan dulu sebentar. Ya. Nah, tadi itu di apa namanya tuh, di media-media pembelajaran seperti itu. Nah, nantinya ke depannya Bapak dan Ibu akan mempelajari seperti itu ya, media digital seperti itu. Ini Teh Dede ada berapa orang yang B1 Teh ya? Untuk B1 sendiri, Ibu, jumlah totalnya itu 41. Untuk yang cuti ada 1 orang. Untuk yang bed rest juga sakit ya, Bu, ada 2 orang. Oh, Untuk yang jadi lainnya, semuanya. Tapi yang aktif 40 gitu. ya yang aktif 40. Aktif 40 ya. Ya biasa ya, nanti untuk terakhirnya kirim ke Ibu yang presensinya ya. Yang mudah-mudahan di kelas ini karena banyak yang bekerja ya, Ibu juga untuk segi penilaian atau apa juga Ibu sangat melihat karena Bapak dan Ibu di sini juga orang yang bekerja ya. Artinya Ibu tidak terlalu saklek lah untuk ini, yang penting kalian mengikuti saja seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran ini? Selanjutnya ada yang Sepertinya ditanyakan? belum ada, Ibu. Masih belum ya? Karena ini masih teori-teori dulu. Nanti kesananya mungkin kita sudah praktik. Nah, di dalam prakteknya itu silakan nanti kalian harus kalau bisa gitu ya. Silakan kalau yang bisa menggunakan satu device ya, untuk karena satu Zoom, satu nanti untuk praktek. Atau nanti mungkin karena nanti berbentuk kelompok, silakan nanti berdiskusi ya. Yang pertama mungkin nanti Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana penggunaan Canva mungkin ya. Canva itu banyak kan penggunaannya ya. Bisa bikin PowerPoint, bisa bikin apa namanya tuh, kartu nama undangan ya. Bisa bikin apa tadi, poster dan sebagainya. Nanti Ibu mungkin menjelaskan dulu tentang Canva itu bagaimana gitu ya. Menjelaskan penggunaannya yang satu aplikasi itu bagaimana. Nanti kalian tinggal mengadopsi gitu ya, seperti itu akan membuat apa seperti itu kan Pak. Krisis juga ya, mungkin nanti Ibu sedikit menjelaskan tentang krisis atau ular tangga seperti itu ya. Dan apalagi ya, di sini pembelajaran itu game yang interaktif. Ada yang sudah pernah belum? Atau biasanya hanya menggunakan PowerPoint saja ke siswa? Ibu, kalau di saya masih belum bisa ya, soalnya kan ada aturan siswa itu tidak boleh membawa handphone, sedangkan di sekolah itu sendiri tidak ada fasilitas handphone gitu. Jadi paling kita masih kayak PowerPoint gitu, Mana Teh belum Yuni? ada. Belum ada yang lain gitu ya. Terus apa namanya tuh, setingkat lebih maju, karena tadi Ibu sudah jelaskan memang di abad 21 itu kita harus memahami teknologi. Jangan sampai kita juga ketinggalan dengan apa namanya tuh, orang-orang yang dari luar ya, seperti itu. Karena kan kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif ya, seperti itu. Karena apalagi anak SD kan bosan ya kalau pembelajarannya begitu terus ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ada Bu. Oh, Rangga di mana ngajarnya Rangga? Di SDN Citamiang, guru sekolah penggerak. Oh, sekolah penggerak. Terus kalau sekolah penggerak kan Rangga berarti harus sudah interaktif ya pembelajarannya. Ya Ibu, makanya suka sering lokakarya Ibu. Nah, Berarti, itu. Rangga guru penggerak bukan? belum Ibu, belum jadi guru penggerak. Sekarang ngajar di kelas berapa? Di kelas 4 Ibu. Kelas 4. Ya berarti memang kalau sekolahnya sekolah penggerak
memang dituntut ya untuk interaktif pembelajarannya ya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti Rangga menjadi fasilitator di kelas ini. Nah, menjadi tutor menggantikan ibu. Ya Rangga ya untuk pembelajaran media digital ini ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi tidak? Karena media digital ini sebenarnya harus praktik ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini mungkin belum ya, karena masih teori. Ibu tuh sampai jam berapa Teh Dede? 15.30 Ibu. Oh, 15.30. Itu masih lama. Ayo, ada yang ditanyakan tidak untuk ini? Mengenai pembelajaran digital. Mungkin sebentar lagi akan asar ya. Nanti kita berhenti pas sholat asar saja. Nah, paling seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk apa namanya tuh untuk pembelajaran digital ini karena tidak terlepas dari IT ya, seperti itu dari IT. Mungkin di sini juga ada Bapak dan Ibu yang memang misalkan bukan gaptek ya, artinya memang mengharuskan pada zaman pandemi ini kita harus lebih peka terhadap teknologi ya. Mau nggak mau memang kita terseret ke dalam arus teknologi atau pembelajaran abad 21 ini ya. Karena di sini kita diterapkan atau diharuskan gitu ya. Apalagi pada masa kemarin pandemi ya. Pandemi itu kan kita pembelajarannya lewat online nah seperti ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga agar lebih interaktif gitu ya dalam pembelajaran kita bisa tetap buka. Tapi sementara ini katanya yang kelas non-reg ini masih pembelajarannya secara online ya, seperti itu. Kalau yang reguler sih sudah tetap muka ya. Hanya saja mungkin kelas reguler masih belum untuk tetap muka seperti itu ya. Karena mungkin keterbatasan juga dengan Bapak dan Ibu mungkin yang bekerja ya seperti itu. Nah, baik, ada yang tanyakan tidak? Sudah cukup pembelajaran digitalnya? Sudah mengerti? Teh Ana, ini apa namanya tuh yang masuk berapa orang Teh Ana untuk kelas LK sekarang? 4 orang hari ini Bu. Orang ya hari ini ya, baik. Ya mungkin itu saja ya Teh Dede untuk sementara waktu pada pertemuan kali ini. Seperti biasa itu Teh Dede share untuk presensinya, juga Teh Ana share presensinya. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu, karena kita akan menghadapi sholat asar ya, kita tutup dulu mungkin pembelajaran pada hari ini, karena ini adalah konsep pembelajaran digital masih awal. Nanti untuk kedepannya kita akan menjelaskan kembali pembelajaran digital seperti apa. Ibu harapkan mungkin lebih ke praktek ya, karena mungkin ini adalah yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu untuk pembelajaran kesiswaannya. Ya, nah mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Silakan nanti untuk pembelajaran yang ketiga mata kuliah siapa? Kebetulan untuk hari ini hanya 2 mata kuliah Ibu. Oh, cuma Ibu saja. Yang lainnya pada kemana? Hanya ada untuk mata kuliahnya hanya 2 Ibu. Untuk hari Jumat. Padatnya untuk besok Bu. Oh, besok ya. Baik, terima kasih. Ya, Ibu juga besok padat sih. Sekarang juga Ibu hanya mengajar 1 kelas ya. Baik, terima kasih untuk Akang dan Teteh. Silakan untuk beraktivitas kembali ya. Atau mungkin ini sedang di perjalanan atau apa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan aktivitasnya juga dilancarkan ya. Itu saja ya yang dapat Ibu berikan untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Tunggu.